محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi sabri liman mata lahu mayyitun aw usiba bi musibatin wa fi ta'ziyati wat tarhibu minal jaza' wa syaqqil juzub wa latmil khudud wa nahwi dzalik ila anqal wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum muttafaqun alaih. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah di pagi yang barokah ini kita akan melanjutkan mengkaji dengan tema anjuran sabar bagi orang yang ditinggal oleh anggota keluarganya yang sudah meninggal duluan, bagi orang yang ditimpa musibah, anjuran bertakziah, larangan berkeluh kesah, kemudian merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi dan sejenisnya. Ayatnya kemarin sudah kita bahas terkait 5 jenis ujian yang akan menimpa kita, dan itu menjadi sebuah kepastian. Yang pertama adalah adanya rasa takut, adanya kelaparan, adanya berkurangnya harta, berkurangnya anggota keluarga, berkurangnya buah-buahan. Itu sebuah kepastian, sebuah keniscayaan. Wabashiris sabirin, yang penting di sana ada berita gembira bagi orang yang mampu bersabar. Kemudian selanjutnya adalah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu an. Qala Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, min zaidah, yamutu, yang meninggal lahu miliknya si mukmin. Siapa yang meninggal? Salah satun, siapa 3 orang, maksudnya anaknya. Lam yablughu, yang tidak sampai, siapa si salasah, al-hinsa, pada akil balik. Illa adkhalahu, kecuali memasukkan hu pada muslim, Allahu, siapa Allah, al-jannata, pada surga, bifadli rahmatihi, ditukar dengan atau sebab anugerah rahmat Allah, iyahum, pada salasah, muttafaqun alaih. Hadis Imam Muslim, Bukhari Muslim dengan sanad yang sama. Termasuk bentuk kesabaran yang sangat berat ketika diuji dengan berkurangnya anggota keluarga. Anggota jiwa itu ujian berat. Dan yang paling berat lagi kalau ujian itu menimpa kita berupa berkurangnya anggota keluarga yang masih kecil. Wah, itu tambah berat lagi. Kehilangan saudara, kehilangan anak tapi sudah tua, itu masih lebih sabar. Tapi kalau kehilangan anak masih usia kecil, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun, itu ujiannya sangat berat. Kehilangan anak yang masih kecil. Apalagi kalau kehilangan anaknya enggak satu, masih kecil meninggal, masih kecil meninggal, masih kecil meninggal. Maka itu beratnya kayak apa ya, ujian kayak begitu itu.
Tapi ternyata berita gembiranya luar biasa. Ada satu hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam terjemah, tidak ada seorang muslim yang meninggalkan dirinya 3 anak yang belum balik. Berarti masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak sudah pada meninggal, enggak tanggung-tanggung, jumlahnya 3. Kata Rasulullah, illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali si muslim tadi pasti Allah masukkan surga. Ya Allah. Kenapa kok segitunya? Bifadli rahmatihi iyahum, sebab anugerah Allah, kasih sayangnya kepada 3 putranya. 3 putranya dikasih hadiah, ayahnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga, ibunya akan dimasukkan ke dalam surga. Itu hadiah. Hadiah untuk anak yang masih kecil sudah meninggal, ayahnya Allah masukkan surga, ibunya Allah masukkan surga. Makanya nanti anak ini akan menjemput orang tuanya dari pintu surga. Di sini Sayyid Muhammad Al-Maliki kemudian memberi penjelasan, lam yablughul hinsa ma'nah am lam yablughul hulum fatuktab alaihimul asam. Namanya masih kecil, belum punya dosa. Wa inna ma khussa siwar bidzalika li anna syafaqata alaihim a'zam wal hubbu lahum ashad war rahma bihim awfar. Kenapa kok kecil yang kemudian begitu besar dampaknya? Karena namanya kasih sayang itu kepada anak kecil lebih besar lagi. Cinta kepada yang masih kecil itu lebih kuat. Berbeda dengan yang sudah pada tua. Fa innahu yutasawwaru minhul uquq al-muqtadi li adadir rahmah. Kalau tua ini kalau nakal itu biasanya orang tua kurang sayang. Anak kecil ya nakal masih sayang aja ya. Kecil itu nakal kita tetap sayang. Mukul-mukul kita ya masih sayang. Tua ya mukul ya sudah, orang tua sudah marah, sudah ini gitu. Makanya berkurang kasih sayangnya kalau sudah tua ya. Kemudian fafil hadis hasun ala sabri wa bayanun li fadilati man mata lahu auladun sighar fahtasabahum fa innahu yakunu min ahli jannah wa yatalaqahu alwalad ala abwabiha wa la tamussahu an-nar illa tahillatal qasam. Warad fi haditsin sahih ma yaqtadi dzalika bi mauti waladin. Ini besok orang tuanya itu disambut sama putra-putranya di pintu-pintu surga. Masya Allah. Tapi ya jangan kepingin anaknya mati ya. Tahu-tahu kalau begitu punya anak kecil-kecil mudah-mudahan mati semua ya, jangan begitu. Biar sama-sama masuk surga ya enggak. Ya, bagaimanapun nggak mungkin orang punya harapan itu. Cuman karena kasih sayang kita kepada anak kecil itu memang sangat tinggi. Kemudian oleh Allah kok diuji, masih kecil lagi senang-senangnya tahu-tahu meninggal, masih kecil lagi senang-senangnya meninggal, masih kecil senang-senangnya meninggal. Balasan Allah itu orang tuanya Allah pastikan masuk surga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada anak-anaknya itu. Anaknya itu besok senang nyambut orang tuanya, sudah mati kecil sudah meninggal, kemudian ketika masuk surga nggak ketemu orang tuanya. Itu kan agak berat bagi si anak istilahnya. Ya Allah enggak. Anaknya masih kecil meninggal. Ada riwayat bahkan bukan 3. Ada riwayat apa? 2. Jadi baru masih apa? Masih 2 punya anak 1 meninggal, punya anak 2 meninggal. Masih kecil ya. Makanya kemarin ya itu pernah ada di legenda kalau ada seseorang yang punya anak sampai banyak.
Kemudian tinggal 7 ya. Kalau nggak salah putranya 12 kalau nggak salah. Tinggal 7. Cerita, oh yang ini yang nomor berapa, yang ini berapa? Yang nomor ini jadi tabungan, bahasanya jadi tabungan. Karena paham hadis ini ya. Jadi yang meninggal kecil itu dianggap apa? Tabungan. Masya Allah. Ini namanya bersabar. Kemudian selanjutnya adalah terkait hadis takziah. Wa ruwiya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga meridai siapa Allah anhu, dari Abdullah bin Mas'ud qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, man, adapun orang, qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang, azza, yang bertakziah kepada siapa, man, musoban, kepada orang yang ditimpa musibah, falahu, maka itu bagi man azza, orang yang bertakziah, mislu ujurihi, semisal pahalanya orang yang ditimpa musibah. Rawahu Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata siapa Imam Tirmidzi, haditsun, itu hadis gharibun, yang gharib, wa Ibnu Majah, dan meriwayatkan siapa Imam Ibnu Majah. Jadi ada hadis, barang siapa yang bertakziah terhadap orang yang ditimpa musibah, maka bagi orang yang bertakziah tersebut mendapatkan pahala sama dengan orang yang ditimpa musibah. Pahalanya sama. Berapa pahalanya orang yang ditimpa musibah? Ya kemarin itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang ditimpa musibah bersabar, pahalanya enggak ada hitungannya. Ya, orang ini kalau ditimpa musibah kemudian bersabar, maka Allah penuhi pahalanya tanpa ada bilangan. Makanya hadis-hadis muflis itu, hadis bangkrut itu tidak membahas sabar. Puasa aja enggak masuk. Tahu enggak kamu siapa orang bangkrut dari umatku? Itu enggak membahas puasa, enggak ada dalil puasa, enggak ada dalil sabar. Tapi yang ada pahala sholat, pahala zakat, itu habis, karena itu bisa dihitung. Pahala puasa sekian, pahala zakat sekian, pahala sedekah sekian. Tapi pahala sabar enggak ada hitungannya, makanya enggak dimasukkan. Kenapa? Wong pahalanya enggak ada hitungannya, terus ketika diambil orang pahalanya masa bisa habis? Makanya begitu besarnya apa? Fadilahnya sabar. Pahalanya itu enggak pakai dihitung. Berapa jumlahnya? Ya enggak ada hitungannya. Makanya kalau diambil ya kayak enggak berkurang, karena pahalanya apa? Tidak ada hitungannya. Makanya orang-orang yang diuji dengan musibah kemudian bersabar itu bisa jadi memang tingkatnya, derajatnya lebih tinggi daripada orang ahli ibadah. Hanya taat-taat itu aja. Tapi kalau kena ujian nggak bisa bersabar. Makanya jenengan bisa bayangkan ada orang melatih dirinya untuk manjat pohon. Nah, setiap hari latihan manjat pohon atau mendaki ke gunung atau apalah latihan. Itu bisa jadi kalah dengan orang yang kemudian nggak pakai manjat, tapi kemudian dia terhempas mengenai sesuatu yang kemudian memantulkan dirinya, kemudian dipantulkan dengan kuat. Ya itu bisa tahu-tahu terlem mental ya, naik tinggi. Ya tergantung berapa kuat kemudian dia dihempaskan. Makanya jenengan kalau ada orang ngelempar bola ke atas, belum tentu tinggi. Tapi coba ada bola dilemparkan ke bawah sekuat-kuatnya, pantulannya itu bisa jadi lebih tinggi daripada yang melempar bola ke atas. Makanya orang diuji semakin kuat ujiannya,
maka derajatnya semakin tinggi. Yang penting syaratnya satu, ketika diuji sabar. Sabar itu ibaratnya kalau bola tadi itu bolanya nggak pecah, dibanting nggak pecah, maka dia akan mantul apa? Ke atas, semakin menjulang tinggi. Sementara orang yang melempar kadarnya cuma berapa ketinggiannya, kuatnya. Tapi kalau dipantulin ke bawah, wah, tahu-tahu bisa menjulang tinggi ke atas. Subhanallah. Makanya nanti ada hadis-hadis itu terkait dengan tingginya derajatnya orang yang sabar itu, ya itu tadi. Allah itu dalam ilmunya, ada seseorang yang kemudian dalam ilmu Allah itu berada di surga paling tinggi, tapi tidak tercapai dengan amalnya. Maka Allah menguji dia, fasabara, maka kemudian dia sabar. Akhirnya sabarnya itu yang mengantarkan pada tempatnya yang tinggi tersebut. Ini kesabarannya itu yang bikin nyampe ke sana. Kalau amalnya nggak nyampe, tapi diuji ketika dibanting bersabar, maka itu yang bisa mencapai pada lokasi yang tertinggi. Ya kalau doa kalau kayak begini ya banyak. Ada hadis Imam Abu Dawud, ada orang tua yang heran-heran besok hadis riwayat Abu Dawud itu, insyaallah dalam bab apa, dalam bab birrul walidain bagian terakhir itu, di sana kemudian disebutkan ada orang tua yang kemudian terheran-heran, ya Allah, amal apa saya yang kemudian bisa berada di tempat yang setinggi ini derajatnya, katanya. Ini macam-macam ya. Kalau ini Allah jawab, hadza bistighfari waladika lak. Kata Allah, ini sebab istighfarnya anakmu untukmu. Amalnya dulu di dunia, sholatnya cuman kayak apa, sedekahnya cuman kayak apa, dosanya malah banyak. Anaknya nggak berhenti doain, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dihapus dosanya oleh Allah, habis dosanya. Ternyata didoain terus, rabbi firli wali walidayya rabbi rahmhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya doa minta diampunkan dosa itu berubah menaikkan derajat, bukan menghapus dosa lagi, tapi berubah dia, naik derajatnya. Didoain lagi tambah naik lagi, didoain lagi tambah naik lagi, didoain lagi tambah. Akhirnya berada di tingkat tinggi, derajat yang paling tinggi. Heran dia, ini amal apa ya Allah saya ini kok bisa berada di tempat ini. Ternyata jawabannya Allah, bah, hadza bistighfari waladika lak. Ini sebab istighfarnya anakmu untukmu. Anak nggak berhenti baca Rabbighfirli wali walidayya. Ini untuk meraih derajat yang tinggi. Makanya kalau hadis mendoakan orang tua itu dalam rangka menaikkan derajat. Mendoakan diampuni, 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 diampuni. Macam-macam namanya naik derajat itu. Ada orang naik derajat gara-gara iman, ada orang naik derajat gara-gara ilmu, ada orang itu naik derajat gara-gara cinta. Siapa yang lebih tinggi cintanya, maka derajatnya di surga besok dia yang lebih tinggi. Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah, karena Rasulullah itu cintanya kepada kita melebihi orang tua cinta kepada anak. Nama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cinta itu berpengaruh begitu. Kan almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Tetapi derajatnya yang dicintai, yang lebih kuat cintanya, itu yang lebih tinggi derajatnya. Makanya kalau kita cinta sama Nabi, besok kumpul sama Nabi.
Tapi nggak bisa nyalip Nabi karena cintanya Nabi ke kita lebih tinggi daripada kita. Makanya kalau Rasulullah sampai meninggal itu ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan sibuknya kayak apa? Maka kalau disakiti sama umatnya itu ya Nabi Muhammad ya disakiti, disakiti. Malaikat kemudian menawarkan diri untuk membumi hanguskan mereka waktu di Taif. Rasulullah karena cinta itu. Jangan. Siapa tahu nanti dari keturunannya ada itu rela sakit karena cinta. Namanya almar'u ma'aman ahab. Kalau di sini Allah menaikkan derajat seseorang karena sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada orang yang ditimpa musibah ini, orang yang mengunjungi dia dapat imbasnya juga. Ada orang ditimpa musibah, kemudian pada saat dia bersabar, Allah kasih pahala. Ternyata orang yang ikut andil bertakziah membuat orang yang ditimpa musibah ini jadi senang, itu Allah kasih pahala sama seperti orang yang ditimpa musibah. Masya Allah ya. Ada orang anggota keluarganya meninggal, kemudian kita kunjungi. Kemudian di sini yang disebut dengan wa'lam anna ta'ziyah sunnah wa ma'naha ad-du'a li ahlil mayit bis sabri wasilwan wal maghfirah li mayyitihim wa kathratil ajri lahum minallahi ta'ala. Namanya bertakziah itu hukumnya sunnah. Pengertian takziah adalah mendoakan keluarganya mayit agar diberi ketabahan, diberi kemudahan, yang meninggal diampuni dosanya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberi pahala yang besar oleh Allah. Makanya doanya jenengan kalau ada orang meninggal datang sambil baca azzamal, ucapkan azzamallahu ajrakum wa thabata azaakum. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala yang besar. Kemudian dibilangi yang sabar, meskipun kita aja belum tentu sabar ya. Tapi dalam rangka menyenangkan hati orang yang tertimpa musibah, akhirnya kan mereka merasa terhibur. Dikunjungi saja sudah merasa terhibur. Maka oleh Allah orang yang datang bertakziah tersebut diberi pahala sama seperti yang ditimpa musibah. Masya Allah. Makanya kalau ingat-ingat kayak begini ini panen pahala ya. Ternyata di mana-mana itu pahala. Berarti potensi surga itu sangat besar. Peluangnya sangat banyak. Ya, kalau kata Bang Haji ya banyak jalan menuju Roma. Makanya jangan mudah menganggap orang neraka. Karena peluang-peluang surga itu dari mana? Masa cuman mengunjungi orang yang tertimpa musibah oleh Allah diberi pahala sama seperti orang yang tertimpa musibah. Berarti pahalanya nggak pakai ada hisapnya. Sama kayak orang puasa, yang lapar itu kan orang puasa. Lapar, haus, yang menahan nafsu, yang menahan amarah, yang kemudian menahan diri dari bermaksiat. Tapi kita ngasih suguhan untuk berbuka, loh dikasih pahala sama seperti orang yang berpuasa. Subhanallah. Gara-gara apa? Ikut andil waktu senangnya orang berpuasa dalam waktu berbuka. Masya Allah, dia kan senang tuh. Jadi ada innalis shaimina farhatan itu kan. Orang yang berpuasa memiliki dua kesenangan. Kesenangan yang pertama pada saat berbuka, yang dikonsumsi apa yang kita hidangkan, lagi senang itu, maka kamu mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Ya Allah. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih wa fi riwayatin ma niha alaih. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, al-mayyitu adapun mayit, yu'adzabu itu akan disiksa fi qabrihi di kuburannya, bima niha alaihi sebab apa yang ditangisi
siapa alih atas mayit. Wa fi riwayatin maniha alih, dalam riwayat yang lain selagi ditangisi siapa sih mayit. Jadi ada riwayat muttafaqun alaih wa rawu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah, sanad Imam Bukhari Muslim sanad sama, atau dan juga ada riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ada hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, dulu Nabi itu pernah bersabda begini katanya, orang yang meninggal itu disiksa di kuburannya disebabkan orang yang hidup itu menangisi. Disiksa disebabkan orang yang hidup yang ditinggal itu menangisi si mayit. Tapi niha itu nangis, bukan nangis biasa-biasa, tapi nangis yang histeris. Nangisnya kayak nggak terima dengan kodok kodar, nggak terima dengan takdir, meraung-raung. Niha bisa diartikan dengan raungan atau apa ya, niha itu. Apa bahasa yang enak? Ya dengan tangisan apa? Hah? Ratapan. Ratapan itu. Ya pokoknya nangis yang sampai histeris itu. Niha itu. Yang meraung-raung. Kadang kan banyak orang yang nggak sabar. Ya mohon maaf ya, biasanya memang karena ibu yang sering mendampingi anaknya ya, atau yang istri itu cinta sama suami itu kayak apa ya. Kalau suami saya nggak yakin kalau cinta sama istri itu. Nggak yakin saya. Masalahnya sudah banyak bukti, saya sudah banyak jumpa seorang istri ditinggal suami itu berat sampai lama. Sampai lama, yang digoda orang di ini lagi, agak berat lama saking cintanya itu. Tapi kalau suami ditinggal istri, jangankan ditinggal, masih ada aja mau nambah. Apalagi sudah meninggal ya, masih ada aja udah mau nambah. Makanya nggak yakin. Nah itu kalau istri itu begitu ya, memang sama ditinggal suaminya mesti kayak apa beratnya, bahkan sampai bertahun-tahun kadang. Itu sudah tetap aja istiqomah, berat, masih ingat terusnya. Makanya pada saat meninggal seorang ibu ditinggal anaknya, atau seorang anak seorang istri ditinggal suaminya, rata-rata begitu, memang perempuan itu suka histeris. Nah ini yang harus banyak pembelajaran sabar bagi perempuan sebenarnya. Kenapa? Saya kasihan karena si mayit itu bisa disiksa di kuburannya karena tangisan apa? Orang yang hidup, yang berlebihan, tidak terima dengan kodok kodar. Cuma di redaksi yang lain, seberapa lama disiksanya? Maniha alaih. Kalau maniha alaih, selagi ditangisi histeris itu. Kalau udah nggak nangis lagi berarti enggak, kan lumayan ada masanya aja ya. Tapi kalau pakai bimaniha, sebab ditangisinnya itu, wah ini nggak tahu berapa lama jadinya. Tapi kalau selagi ditangisi, kalau nggak ditangisi berarti enggak. Maka annal buka, i'lam annal buka al jaiz huwa ma kana bi husnil qalbi wa dam'il ain biduni raf'is saut binadzbin aw niyahah. Sesungguhnya menangis waktu tertimpa musibah itu ya boleh, tapi nangis yang boleh itu hanya hatinya rasanya susah, kemudian matanya, air matanya berlinang, berkaca-kaca, gitu aja namanya nangis. Biduni raf'is saut binadzbin aw niyahah, dengan tanpa mengeraskan suara tangisannya itu, dengan jerit-jerit atau dengan meronta-ronta ya. Gitu itu jarang laki-laki kayak begitu nangis sampai kayak apa. Tapi kalau perempuan banyak emang. Kemudian wa aksuhu haram lima fihi min adabir ridha wa taslim. Sebaliknya tangisan seperti ini itu haram. Haram kalau nangis yang lebih dari seperti ini, haram. Kenapa? Karena itu ada indikasi nggak terima, nggak ridho.
Kalau ada orang nangis sampai kayak apa itu menunjukkan nggak ridho dengan takdir. Wal i'tirad 'alal azizil alim, dan kayak berpaling terhadap Allah yang Maha Agung, yang Maha mengetahui, atau menentang Allah kayak fayatarattabu 'ala dzalika wa'idun syadid wa iqabun alim, maka akhirnya berantai menjadi di sana ada sanksi yang sangat pedih dan ada siksa yang sangat menyakitkan. Wa mahallu ta'dzibil mayyit biniyahah. Nah, cuman ini ada yang menyenangkan. Adapun permasalahan mayit disiksa disebabkan tangisan histeris itu, ini ada dua pendapat. Idza awsahum biha, ketika yang hidup berwasiat, nanti kalau saya mati ya tangisi. Itu ya apa, sejar, kalau saya mati suruh tangisi, kan ada kan, bahkan malah katanya malah bayar barangnya biar ditangis, itu bayar. Ada orang yang datang itu biar nangis dibayar. Kalau auso, mudah-mudahan ini yang benar kalau berwasiat. Au ahmalal wasiyah bitarkiha, atau kurang perhatian dengan wasiat agar tidak nangis. Jadi jenengan kalau ingin aman dari hadis ini, waktu hidup bilang sama anggota keluarganya, nanti kalau saya mati duluan jangan ditangisi berlebihan, ini wasiat saya. Tapi kalau tidak berwasiat seperti ini kok ditangisi berlebihan, bisa jadi kita kena. Wah, kalau yang ini mas, potensi kenanya ada. Selama hidup gak pernah bilang kayak begitu, ternyata istri kita, anggota keluarga kita nangis sampai over, maka kita bisa disanksi. Tapi kalau waktu hidup udah bilang, namanya berwasiat, kayak kalau mati jangan berlebihin nangisin saya, ternyata gak sampai segitu, ternyata ditangisin, insya Allah aman, insya Allah aman. Namanya jaga-jaga ya. Fa innahu yakunu radiyan bidzalik wa mutasabbiban bih wa mutasabbiban fihi. Soalnya kalau kurang perhatian dengan hal kayak begini, itu menunjukkan dia rela ya. Kalau dia mati kemudian ditangisi berlebihan ya. Ini yang juga amma man awsa bi tarki dzalik fala yu'adzabu bihi idla sana'ah san'alahu wa la tafriṭa minhu. Tapi ada orang yang sudah berwasiat agar tidak ditangisi seperti itu, maka tidak akan disiksa, karena itu bukan perbuatannya dan bukan keteledoran dirinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Karena seseorang nggak mungkin menanggung beban dosanya orang lain. Kan dia sudah bilang, ternyata masih tetap apa? Nangis berlebihan. Ya sudah, aman. Yang dosa kan yang hidup. Masa ditimpakan sama yang mati. Au yuqalu innal murad bi ta'dzibil mayyit ma yalhaquhu minar riqqa alaihim hanasimaihi bukaahum. Atau yang dimaksud dengan hadis mayit tersiksa atau disiksa di kuburannya sebab tangisan keluarganya itu adalah dia merasa apa ya namanya, tersiksa di dalamnya, itu bukan disiksa gitu, tersiksa melihat anggota keluarganya menangisi dirinya kayak seperti itu, namanya tersiksa. Bisa bayangkan ya, jenengan melihat TV atau YouTube atau apa, dipertontonkan anggota keluarganya yang menangis meraung-raung kayak apa. Sama-sama hidup nih, sama-sama hidup, kita jauh dengan keluarga kita, tahu-tahu kita bisa nengok dia dalam keadaan menangis histeris, tapi kita nggak bisa ngomong, nggak bisa ngingetin. Kira-kira kita tersiksa nggak? Tersiksa. Makanya mayit itu begitu, ketika dia meninggal, dia oleh Allah diperlihatkan anggota keluarganya yang menangis berlebihan kayak begitu, sementara dia nggak bisa bilang. Nah, itu namanya apa? Yang dimaksud tersiksa. Wallahu a'lam, yang mana nanti yang tahu ya orang yang merasakan. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk yang merasakan ini ya. Mudah-mudahan anggota keluarga kita semuanya adalah orang yang bersabar pada saat kita meninggal, tidak ada yang menangis sampai berlebihan. Itu gak jamin.
Kemudian hadis terakhir biar nanti tuntas. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Muttafaqun alaih wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, orang yang menampar-nampar pipinya, menyobek-nyobek bajunya, merobek-robek bajunya, dan menyeru dengan seruannya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu yaitu ai nahakan ya hatihim manataqa bi alfadhihim wa dzalika li anna naiha idza matat wa lam tatub qata Allahu lahu thiyabani min qatirani wa dhira'ani min lahabin nar. Kalau namanya niyahah kemudian ngomong seperti perkataannya orang-orang jahiliyah yang tidak kenal Allah, yang tidak mengerti Allah, itu tidak termasuk golongannya Rasulullah, golongan kami. Kalau ada orang pada saat ditimpa musibah, anggota keluarganya meninggal, wah, tahu kemudian mukul-mukul pipinya, kemudian nyobek-nyobek, robek-robek bajunya, kemudian nangis histeris dengan bahasa-bahasa orang jahiliyah, bahasa-bahasa orang yang nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syiah itu sebenarnya bahayanya di situ. Syiah itu masa dia memperingati hari meninggalnya Sayyidina Husain tapi dengan cara memukul-mukul badan, itu kan dari sini aja udah salah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Ini musibah yang menimpa kaum muslimin dengan wafatnya cucunya Rasulullah. Kemudian mereka sampai kayak begitu ya, badannya dipukul-pukul sampai luka, kemudian kepalanya dipukul. Iya, tapi ya sebenarnya itu kan menunjukkan kurang pasnya di dalam menjalankan syariat. Karena Rasulullah bukan bilang tidak termasuk golongan kami. Orang ditimpa musibah, nampar-nampar pipi aja udah tidak termasuk golongannya kami. Merobek-robek baju tidak termasuk golongan kami. Kemudian menyeru dengan seruan orang jahiliyah, menangis-nangis, meraung-raung seperti orang jahiliyah yang enggak kenal Tuhan, yaitu tidak termasuk golongan kami. Maka di sini kemudian kita ini ya hindari ini. Ya bagaimana ibu-ibu ya tidak bisa dipungkiri kebiasaannya itu terjadi pada perempuan. Makanya di sini juga Said Muhammad menjelaskan memang kejadian ini banyak terjadi pada perempuan ya. Namanya ini hala sami'a hadzal wa'id nisauna. Cobalah mestinya sanksi seperti ini ancaman seperti ini harus mendengar ya wanita-wanita kami, wanita-wanita kita ini di bawah itu. Fa khafafna fi ma'tamihinna min ad-dajri wan niyaha wal i'tirad 'alal maulal karim hatta rubbama nataqat ihdahunna bima yujibut takfir. Ini harusnya perempuan-perempuan muslimin harus tahu ini, muslimat-muslimat ini harus tahu bahwa sanksinya sebegitu besar. Kadang begitu parahnya mereka mengatakan kata-kata yang bisa menyebabkan kafir. Menyebabkan kafir itu apa? Ya itu kayak nggak punya Allah. Kalau nggak punya Allah itu Allah diancam-ancam. Wahai Tuhan, ya Allah, kenapa engkau ambil andai? Kenapa ini tidak berlaku adil pada saya Allah? Dibilang nggak berlaku adil dan semacamnya. Kenapa engkau tidak adil pada kami ya Tuhan? Ya Rabb. Nah, ini bisa jadi. Itu kan bisa menyebabkan apa? Kafir. Kata-kata yang bisa mendatangkan kekufuran. Nah ini makanya Sayyid Muhammad bilang ini mestinya wanita-wanita kita muslimah ini harus mendengar tentang beratnya sanksi ini ya. Masya Allah ya, hatta rubbama nataqat wa qad sami'na dzalika miraran mimma yanfatiru lahu qalbul mu'min kamdan wa hasratan ala jahli nisaina wa tarki sunnatina wa ita'atir rajul lin nisa ita'atan amya wa tawallubil ahwa fala nasihayun tafa' bi nasihatin. Dan kami sering mendengar
kejadian-kejadian kayak begini yang betul-betul bikin sebuah penyesalan terhadap kebodohan wanita-wanita muslimah dan meninggalkan sunnah. Dan uniknya laki-lakinya itu sudah kayak ikut buta, suami-suaminya ininya ya. Masa nggak mau ngasih nasihat, nggak ngasih manfaat, sudah tahu wanita-wanitanya kayak begitu dibiarkan saja ya, itu namanya ikut buta ya. Harusnya kan jangan sampai begitu, kasihan si mayit, kasihan kamu juga, ini harus dinasehati. Dan mohon maaf, hal kayak begini bagaimanapun kita sendiri menyaksikan itu terjadi biasanya pada perempuan. Tapi kita tahu memang karena perempuan itu kalau punya anak dia biasanya lebih sayang. Begitu juga kalau punya pasangan biasanya dia lebih sayang. Tapi ya tetap harus diajarkan pentingnya apa? Sabar, jangan sampai nangis berlebihan. Pokoknya ya begitu. Namanya bapak-bapak sama anak kurang interaksinya itu masalahnya kurang. Biasanya bapak-bapak kan gitu, berangkat kerja ini kurang interaksi sama anak. Makanya kasih sayang ibu mulai dari mengandung di dalam kandungan, kemudian melahirkan, menyusui, kan dia yang sering mendekap memang. Kemudian merawat di rumah, menyekolah, pokoknya pendidikan. Tahu-tahu kok meninggal, memang berat ujian. Begitu juga kalau melayani itu, istri itu kan melayani memang, menunggu kehadiran suami datang kerja, suami pergi kemana nunggu kedatangannya, kemudian melayani, menyiapkan atau apa. Tahu-tahu kehilangan itu kayak, kalau ini yang bagian keluyuran ya yang bukan bagian menunggu, bagian keluyuran, kelayapan kemana-mana, lagi di luar udah lupa sama istri yang di rumah apalagi melihat barang baru katanya gitu ya, lupa semua yang di rumah. Sementara yang di rumah nunggu dengan sabarnya, tahu-tahu kehilangannya ya, memang lebih berat ya. Tapi ya tetap tadi disampaikan bahayanya apa? Niyaha, bahayanya menampar-nampar pipi, bahayanya merobek-robek pakaian, terutama bahayanya mengungkapkan kata-katanya orang jahiliyah pada saat menangis itu, yang bisa jadi itu mendatangkan kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Cukup barangkali di satu pertanyaan aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, pertanyaan saya terkait dengan anak kecil yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana dengan anak yang masih dalam kandungan sudah meninggal atau keguguran, itu apakah termasuk anak yang tadi bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya? Itu ukurannya seperti apa? Apakah saat dia sudah ada ruh atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau berbicara anak yang meninggal dalam kandungan kan kemarin asik tuh ya, sempat dibahas asik tuh. Di mana saya bahas asik tuh itu? Asik tuh itu orang yang terlahir dalam keadaan keguguran. Itu ada dua jenisnya. Lahir di kandungan atau sudah lahir di kandungan meninggal. Ya, itu kalau di kandungan meninggal aja hukumnya jadi ada dua. Orang bayi yang lahir di dalam kandungan itu kalau dia belum sempat ditiup ruh, meskipun fisiknya sudah jadi utuh, itu secara hukum syariatnya saja belum ada hukum apa-apa. Artinya ketika dia keluar meskipun fisiknya utuh tapi belum nafir ruh, itu enggak ada hukum wajib memandikan, mensolati, mengkafani apa, itu enggak ada. Ya, belum ada hukum seperti itu. Tapi ya apalagi kalau nafir ruh itu, ulama malah ada yang mengatakan bahkan dibiarin aja nggak ngaruh apa-apa, kita nggak kena sanksi dosa, nggak kena apa-apa, karena itu dianggap belum manusia. Karena disebut manusia itu kalau manusia yang mati itu pernah ada ruh, kemudian setelah itu ruhnya hilang, baru manusia. Kecuali kalau kemudian sudah nafir ruh, kayak sudah umur 6 bulan ke atas,
sudah nafir roh, kemudian meninggal, maka di situ sudah disebut anak. Ya kalau sudah disebut anak ya masuk ke sini, masuk ke lam yablugul hintsa kan, orang yang ditinggal mati oleh anaknya belum sempat masa balik. Kalau sudah disebut anak masuk hadis. Cuman kalau yang keguguran sebelum nafir roh tidak bisa disebut anak, disebut manusia aja belum. Disebut manusia saja belum. Dia tidak ada konsekuensi. Tapi kalau sudah nafir roh, meninggal dalam kandungan, kemudian dikeluarkan dengan cara apapun, maka kita punya konsekuensi bagi yang hidup, memandikan, mensolati dan seterusnya. Kemudian ada yang cuman ada pendapat gini, kalau belum sempat menangis, belum sempat apa? Menangis. Apakah ada hukum berlaku sama sekali? Ketika sudah keluar sempat nangis. Nah, itu ada pembahasan tersendiri, namanya asyiktu lam yastahil. Bayi keguguran, kemudian belum sempat ada suara tangisan. Dengan yang sudah ada suara tangisan, itu ada hukum yang berbeda. Yang jelas kalau dia sudah sempat ada roh, berarti itu sudah menjadi anak. Tapi kalau masih belum ada roh, disebut manusia saja belum, maka ya belum bisa disebut anak. Makanya termasuk dalam 30 jenis orang yang mati syahid, karyanya Imam Suyuti kalau nggak salah saya, itu termasuk seorang ibu yang meninggal bersama bayinya pada saat di dalam kandungan, itu dikategorikan orang yang mati dalam keadaan syahid. Itu termasuk fadilahnya itu tadi. Cuman kalau orang yang ngerti ilmu apa? Ilmu hitamnya termasuk itu biasanya yang diincar. Ada orang meninggal apa? Meninggal dalam kandungan, itu kadang sampai dikejar sampai di kuburannya. Sampai di kuburannya itu sampai digali. Orang-orang yang punya ilmu hitam itu sampai begitu. Alhasil di dalam hadis itu disebut walad. Walad itu, anak itu syaratnya harus jadi manusia dulu baru disebut walad. Tapi kalau sebelum menjadi anak ya tidak bisa disebut walad. Belum nafir ruh, hukum belum berlaku. Kasih sayang kepada si anak masuk surga juga belum ada hukum. Kemudian dia andaikan diaborsi, mohon maaf kan, namanya mati sebelum nafir ruh, umur 4 bulan sebelumnya itu, meskipun fisiknya sudah utuh, nggak bisa dikeluarkan dengan cara diaborsi, badannya akhirnya kan hancur, ya juga nggak ada konsekuensi. Ataupun utuh, kemudian kita bungkus plastik gitu saja taruh mana, ya juga nggak apa-apa. Nggak harus ada proses kayak fardu kifayah, itu nggak ada, karena nggak ada hukum manusia. Dianggap itu kayak daging gitu aja lah, segumpal daging keluar dari rahim yang belum ada status anak Adamnya. Maka bagaimana? Ya nggak ada hukum, nggak ada memandikan, nggak ada mensolati, nggak ada mengkafani, nggak ada mengebumikan, nggak ada hukum. Cuman yang menjadi hilaf itu kalau sudah nafhir ruh, sudah ada ruh, kan dia sudah jadi manusia yang dinisbatkan kepada orang tuanya. Maka ini baru ada hukum. Insya Allah bisa dipahami. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Saya ya kita kan mungkin sama-sama sering dengar kalau ada orang meninggal itu 40 hari arwahnya masih di dalam rumah. Nah, itu pengertiannya seperti apa, Tad? Gentayangan apa gimana maksudnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya jangan lihat nanti hadis-hadis yang terkait dengan hal itu, 7 hari, 40 hari itu dalil-dalil, atau 100 hari. Ada dalil-dalil kayak begitu. Masalah ruh ya, masalah ruh. Ya kalau orang biasanya kan orang pada bilang biasanya mayit, nah, orang kalau meninggal di hari ketujuhnya pamitan atau apa ya. Biasanya itu banyak orang yang bisa merasakan dari anggota keluarga. Biasanya hari apa? Nanti pamitan.
atau hari ke-40-nya itu kemudian pamitan bilang. Alhasil ada hadis bahwasannya mayit itu dia masih berhubungan dengan anggota keluarga yang masih hidup di dalam masa 7 hari. Bisa saya tampilkan kalau saya mau buka redaksi di dalam kitab yang ada di dalam handphone ini. Begitu juga nanti suatu saat itu ruh loh ya. Kalau berbicara ruh jangan berbicara fisik. Ruh itu kayak mimpi itu loh. Jangan tidur fisiknya di sini, tapi mimpinya ke Hindia sana ketemu artis Bollywood. Ruhnya mendatangi artis Bollywood. Kalau fisiknya di sini, tahu-tahu kok bisa datang ke Bollywood sana, kemudian nyanyi Buli Curia, Tiri Sanggena katanya. Nyampe sana tahu-tahu masuk kamar mandi fisik. Kan ruhnya tadi yang gentayangan kemana mah. Nah kalau ruh itu memungkinkan. Jadi dalam masa 7 hari, dalam masa 40 hari, taman yang ada dalam hadis memang 7 hari itu. Ada riwayat 40 hari. Makanya kalau ada orang mendoakan ini ajarannya ini, ajaran ini, iyalah itu persepsi. Sebuah apa? Persepsi. Tapi hadis kan ada bahwasannya mayit dalam masa 7 hari itu masih dalam keadaan apa? Nah, masih dalam keadaan diuji. Kemudian dia masih mendatangi anggota keluarganya. Itu ada hadis-hadis kayak begitu. Nah, di sini pengertiannya ya seperti itu. Dia butuh doa kita, masih berkunjung kepada kita. Hubungan antara dunianya sama orang apa? Alam barzahnya itu sangat kuat. Yang harus jenengan pahami, alam barzah itu maknanya pemisah. Alam yang memisah di antara dua alam. Padahal alam itu kan cuma dua. Negeri, yang disebut negeri itu cuma dua. Negeri dunia, negeri akhirat. Cuma dua itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara dua alam ini oleh Allah dipisah dengan yang namanya barzah. Makanya ini disebut berada di alam yang memisahkan di antara dua alam. Ya, yang ada di alam barzah ini connect dua-duanya. Ketika ada di alam barzah dia tahu alam akhirat. Oleh Allah dibocorin ada lubang. Kalau dia ahli surga akan nampak surga. Kalau dia ahli neraka akan nampak neraka. Dan nanti ruhnya malam-malam digantung di lampu kayak semacam ini di dalam surga. Kalau memang ahli surga. Itu orang. Jadi orangnya belum ke surga tapi belum masuk, prosesnya panjang nanti. Cuman ruhnya sudah ke sana. Ruhnya orang yang ada di alam barzah itu diperlihatkan surga, berkunjung ke surga. Apalagi ceritanya orang mati syahid kan? Orang mati syahid itu ketika mati syahid baru mati, ruhnya sudah dibawa burung hijau untuk menuju surga. Apalagi kalau jenengan baca hadis Bukhari, manakibnya Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, yang oleh Allah tangannya diganti dengan sayap karena waktu jadi pimpinan dalam perang Mu'tah tangannya diputus oleh Allah, langsung diganti sayap, dibawa malaikat langsung berkeliling di surga. Itu kan ruh itu ya begitu, itu bisa kemana-mana. Cuma kalau nanya masa masih hidup, masih belum proses hisab mizan ini kok sudah masuk surga? Namanya ruh. Kita aja sekarang ini mohon maaf tidur, ruh kita mimpi bisa ke surga. Ruh. Maka orang mati yang ada di alam barzah, ruhnya masih bisa ke dunia. Makanya ini tadi Sayyid Muhammad mengatakan yang dimaksud dengan disiksa di kuburnya itu bisa jadi dia merasakan sedihnya melihat anggota keluarganya yang di dunia menangis seperti itu, tapi mau ngomongin nggak bisa. Itu kan ruh. Kan ruh itu. Makanya tapi bahas kayak begini ini ya perlu sama persepsi. Dulu itu pernah seorang wali lah, saya sebut seorang wali datang ziarah ke makamnya Mbak Maksum Lasem. Katanya mau kemana?
mau ziarah ke Mbah Maksum Lasem almarhum meninggal. Ngapain kok ziarah ke Mbah Maksum? Wong beliaunya sekarang lagi ada di Mekah tanah katanya. Lagi wukuf di Arafah, padahal sudah meninggal dibilang kayak begitu ya. Jangan percaya nggak kayak gini? Percaya apa enggak? Kalau saya percaya. Karena banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ruh kan? Nabi Musa, waktu Isra Mi'raj, Rasulullah mengunjungi kuburannya Nabi Musa. Rasulullah mendapati Nabi Musa lagi ngapain? Lagi sholat di atas gundukan pasir berwarna merah. Tapi pas Rasulullah berada di Baitul Maqdis, ruhnya para nabi, para malaikat pada di mana? Ke Baitul Maqdis. Kumpul Rasulullah disuruh maju oleh malaikat Jibril untuk jadi imam. Kan ruh nih, sekarang ada di Baitul Maqdis, sholat. Kira-kira kuburannya ada orangnya enggak ya? Di kuburannya? Ini berbicara ruh. Ini ruh loh. Al-ruh itu bukan fisik kita, bukan ruh. Tahu-tahu lagi di Baitul Maqdis sholat bareng seluruh nabi, seluruh malaikat. Tapi uniknya pas naik ke langit itu jumpa lagi ya, jumpa sama Nabi Adam di langit sekian, di langit ke ini jumpa nabi ini, langit ke-6 jumpa Nabi Musa, langit 7 jumpa Nabi Ibrahim. Itu alam apa namanya? Alam ruh. Cuman yang menjadi rumit kalau bahas itu nanti pas bahas Nabi Isa. Minta Nabi Isa. Ternyata Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isanya hidup. Nabi Muhammadnya juga hidup. Nabi Isanya hidup. Makanya besok yang turun di hari kiamat, mendekati kiamat bantu Imam Mahdi, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi yang lain. Nabi Isa. Kenapa kok Nabi Isa? Karena Allah punya sistem orang yang bisa keluyuran di dunia ini, berinteraksi, ngobrol bareng sama kita, itu bukan orang mati. Tapi apa? Orang yang hidup. Makanya besok kalau jenengan Nabi Isa turun, oh itu orang mati ya, hidup lagi, ayo ngomong ya. Enggak. Ya memang orang hidup. Yang sampai saat ini masih hidup. Besok jumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang lagi. Kalau enggak ya cerita-cerita sama Nabi Isa kalau udah mati. Gimana Nabi Isa kemarin waktu di kuburan? Terus sama malaikat ditanya terus jawabnya gimana? Iya kan gitu. Oh Nabi Isanya belum pernah mati. Ya. Itu besok hidup di akhir zaman. Tapi kalau roh, jangankan 40 hari, mau 100 tahun pun bisa. Kalau sudah berbicara roh, insya Allah dipahami. Ya, cukup. Insya Allah pada pertemuan yang lain. Alhasil kalau cuma hadis tentang 7 hari, 40 hari ada, cuman masalahnya kita percaya apa enggak ya. Cuman kalau mau dikeluarkan referensinya, wong saya punya ya. Referensinya apa? Ada, cuma kalau pembahasannya itu dalilnya kurang sahih, kurang apa ya, itu pembahas. Karena kembali itu tadi masalah kita ini senang cocok sama apa itu aja ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.